Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalat wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa setia podcast Dakwatuna dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan podcast kali ini kami tidak sendirian, tentunya masih bersama dan ditemani oleh teman saya, yakni beliau Ustadz Syihabuddin. Beliau saat ini sedang menempuh di detik akhir perjalanan kuliah Thalabul Ilmi menuntut ilmu di strata 2 jurusan ekonomi. Beliau yang usianya masih muda ya dan juga tenaganya kuat. Langsung saja kita sapa oleh beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Ustadz, pada kesempatan podcast kali ini ada sebuah timbullah lagi pertanyaan. Ini masih tentunya di bulan mendekati Hari Raya Idul Adha ya, di bulan Dzulhijjah. Ini Ustadz ada timbul sebuah pertanyaan. Hukum daging kurban yang tidak dibagikan oleh fakir miskin. Kan mohon maaf Ustadz ya, masih kita ketahui yang mana ada sebuah masjid ataupun musola yang mana tersebut itu mengadakan sebuah kurban, tapi hasil dari kurbannya tersebut itu tidak dibagikan. Nah itu mari Ustadz kita kupas tuntas. Ini ada timbul sebuah pertanyaan. Langsung saja Ustadz, monggo. Baik, terima kasih Ustadz Vicky. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa sebagian besar tujuan berkurban itu adalah, termasuk dari tujuan besarnya adalah untuk menyenangkan sedekah kepada orang-orang fakir miskin atau orang yang membutuhkan pada kala itu. Maka kalau dari ditinjau dari tujuan tersebut, ketika kita berkurban kok tidak dibagikan ke orang yang membutuhkan, berarti kan niat dari kurban itu sendiri sudah melenceng. Iya benar, sudah melenceng. Maka dari itu dari berbagai sumber, sedikitnya ada 2 kitab yang menyatakan bahwa hukum berkurban itu memang tidak diwajibkan semua dibagikan ke orang fakir miskin, enggak Ustaz. Jadi di sana diterangkan cukup bagian kecil aja dari kurban tersebut itu harus diberikan atau didistribusikan terhadap kepada orang-orang yang membutuhkan, sangat membutuhkan seperti itu. Maka dalam redaksi kitabnya, terutama dalam syarah Bahjah, dikatakan bahwa wajibun 'alal mudahhi fi dhahiyyati tatawwu an mallakah ayyumallikah al-faqirah al-muslimah. Di sini diterangkan bahwa hukumnya wajib bagi orang yang berkurban tatawu, berkurban sunnah. Jadi kurban itu Ustaz ada 2. Ada kurban wajib seperti kita bernadar untuk berkurban, maka kurban kita itu akan menjadi wajib. Sedangkan kalau kita tidak nadarkan, maka kurban itu dikatakan kurban tatawu atau kurban sunnah. Nah, dalam hal kurban yang sunnah ini, kita wajib harus mendistribusikan sebagian daging kita itu terhadap orang yang fakir, orang fakir yang muslim. Nah, di sini adalah orang fakir yang muslim. Nah, kata fakir ini bukan hanya fakir, tapi asyamil lil miskini walau wahidan. Meskipun hanya 1 orang Ustaz. Jadi contoh, kita menyembelih kambing, lalu di daerah kita itu semisal memang di perkotaan atau di perumahan elit, yang di sana tidak ada komunitas yang fakir atau yang miskin gitu. Jadi kita cukup cari 1 orang saja dari mereka, dari orang yang fakir atau yang miskin, kita berikan
Nah, itu sudah mencukupi kewajiban pemberian tersebut. Jadi pada intinya kita memberikan hewan daging kurban itu wajib kepada orang fakir dan miskin walaupun hanya satu orang. Walaupun hanya satu orang. Itu ketika kurban yang sunnah, Ustaz. Nah, tapi kalau tadi prakteknya kurban yang wajib nih Ustaz. Wajib, ya. Nah, kita bernazar untuk berkurban, jadi kurban kita menjadi wajib. Maka kurban yang wajib ini semua harus dialokasikan terhadap fakir dan miskin. Tidak boleh kita memakan itu. Nah, jadi perlu dipahami para pemirsa Dakwatuna channel, di sini kurban yang tatawu atau kurban sunnah boleh kita makan, boleh kita makan, kita berikan ke kerabat yang mampu boleh. Nah, tapi harus ada bagian yang dialokasikan terhadap orang yang sangat membutuhkan. Seperti itu. Tapi kalau kurbannya kurban kurban yang wajib seperti kurban nazar, maka di sana harus semuanya itu dialokasikan atau didistribusikan terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Seperti itu mungkin yang saya temui di dalam syarah kitab Bahjah. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Demikian para pemirsa yang dapat disampaikan oleh beliau. Dan juga selanjutnya kami mohon pamit undur diri apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun lainnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.